Langkah apa yang harus dipahami oleh pendidik dalam melaksanakan perencanaan kurikulum TPQ? Jadi, dalam perencanaan kurikulum yang pertama pendidik harus mengetahui tujuan dari kurikulum ini. Misalnya, pendidik kurikulum menginginkan bahwa peserta didik ini memahami bacaan Al-Quran dengan tajwid yang benar, memahami isi Al-Quran, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka pendidik juga harus memberikan materi ajar mengenai tajwid yang benar, kemudian mengenai pelajaran fikih yang mendasar. Selain itu, pendidik juga harus memahami metode dan strategi yang tepat untuk pada saat pembelajaran. Kemudian, pendidik juga harus melakukan evaluasi terkait perkembangan yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Apakah sudah sesuai dengan perencanaan kurikulum ini? Terima kasih. Pertanyaan untuk Santi, bagaimana upaya kolaborasi antara TPQ dan Madrasah Diniyah dengan keluarga dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai keislaman secara kontekstual dan menarik bagi anak-anak zaman sekarang? Jawabannya yang pertama yaitu mengembangkan kurikulum yang kontekstual, di mana pertama itu kita mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian memasukkan nilai-nilai keislaman yang menarik dalam kurikulum. Yang ketiga yaitu menggunakan pembelajaran berbasis kebutuhan dan minat anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, di mana kita menggunakan pemanfaat teknologi, contohnya dengan memberikan video edukasi Islami di mana tentang kisah-kisah dan teladan Nabi. Yang ketiga yaitu mengadakan kegiatan eskul, yang salah satunya yaitu kegiatan pengembangan kegiatan dalam beribadah, contohnya kegiatan pengajian, kemudian dan kegiatan ibadah yang lainnya, seperti kalau di TPQ kami sholat asar berjamaah. Di situ anak-anak yang di TPQ itu yang azan, kemudian yang jadi imam dan yang jadi doanya. Nah, nanti disitulah orang itu akan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka di musola atau di masjid-masjid tempat tinggal mereka. Kemudian yaitu melibatkan orang tua dan masyarakat. Salah satunya itu mengadakan pertemuan antara orang tua dan guru tentang kemajuan pendidikan anak-anak. Kemudian melibatkan masyarakat dalam program TPQ dan apa-apa aja kegiatan yang ada di TPQ tersebut. Kemudian kolaborasi aktif antara masyarakat, contohnya seperti masyarakat itu melakukan lomba untuk memberikan motivasi kepada anak-anak, contohnya lomba surah pendek, azan, dai kecil dan dai cilik dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Pertanyaan untuk Mauida. Apa dampak dari tidak adanya standar kompetensi pedagogis terhadap kualitas pembelajaran di TPQ dan Madrasah Diniyah? Nah, jadi dampak dari tidak adanya kompetensi pedagogis pada pembelajaran di TPQ atau Madrasah Diniyah ini, dampaknya itu ada bagi guru dan ada bagi muridnya itu. Dampak bagi gurunya itu biasanya menggunakan metode pembelajaran yang tidak efektif. Nah, jadi guru ini dia tuh mengajar sesuai pengalaman yang ada, tidak memperhatikan apa kebutuhan peserta didik itu dan berapa usia anak didiknya. Yang kedua itu ialah guru ini tidak bisa mengelola kelas dengan baik. Nah, jadi di kelas ini menjadi tidak tertib atau tidak disiplin. Nah, jadi dampaknya bagi murid itu sebagian besar murid ini tidak
tidak bisa memahami pembelajaran di TPQ atau Madrasah Diniyah ini, termasuk pembelajaran seperti pembelajaran Al-Quran dan sebagainya. Terima kasih. Pertanyaan untuk Fira. Bagaimana Madrasah Diniyah berstrategi dalam menghadapi tantangan rendahnya minat dan dukungan finansial dari masyarakat? Nah, jadi untuk menghadapi tantangan rendahnya minat dan dukungan finansial dari masyarakat, Madrasah Diniyah harus menyusun beberapa strategi untuk tetap eksis dan memberi kontribusi untuk pendidikan keagamaan. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua ada penguatan peran sosial madrasah. Yang ketiga pemanfaatan teknologi dan media, dan yang terakhir ada pendekatan personal dan komunitas. Pertanyaan untuk Balkis. Bagaimana meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru TPQ atau Madrasah Diniyah? Untuk meningkatkan kualitas dan profesional guru TPQ atau Madrasah Diniyah itu salah satunya guru itu harus mengadakan pelatihan agar metode pembelajarannya lebih efektif. Nah, yang kedua itu mungkin dari lembaganya. Lembaganya juga harus menyediakan fasilitas yang memadai agar guru mengajar itu lebih nyaman. Dan yang ketiga itu dukungan dari lembaga. Nah, guru juga perlu dukungan dari lembaga mengenai penghargaan serta gaji yang layak untuk guru tersebut. Mungkin ketiga itu ada untuk meningkatkan kualitas dan profesional guru. Sekian, terima kasih. Pertanyaan untuk Ida. Apa saja hambatan yang sering dihadapi dalam proses pengawasan TPQ atau Madrasah Diniyah dan bagaimana solusinya? Baik, hambatan yang pertama yaitu pengawas yang kurang kompeten dan pelatihan dalam bidang pendidikan. Ya, maka solusinya yaitu pengawas itu perlu menyelenggarakan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang pengawasan pendidikan. Lalu yang kedua yaitu sistem administrasi yang lemah, maka diperlukan pelatihan tentang manajemen administrasi bagi pengelola lembaga. Lalu yang ketiga yaitu kesulitan akses ke lembaga TPQ atau Madrasah Diniyah terutama di daerah terpencil. Maka solusinya yaitu pemerintah perlu memfasilitasi komunikasi dan kerjasama yang baik bagi lembaga pendidikan dan pengawas. Sekian. Pertanyaan untuk Siva. Apa tantangan yang dihadapi dalam manajemen pendidikan TPQ atau Madrasah Diniyah dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi ada beberapa tantangan. Yang pertama yaitu kurangnya sumber daya manusia seperti guru yang kurang kompetensi guru yang kurang. Yang kedua, guru banyak mengajar secara sukarela gitu. Yang ketiga, ada kurikulum yang berbeda-beda di setiap daerah. Yang keempat, ada tidak teraturnya administrasi. Yang kelima, ada
fasilitas belajar yang tidak memadai. Jadi untuk mengatasinya itu solusinya bagaimana? Yang pertama, mengadakan pelatihan untuk guru, Yang kedua, memadai fasilitas kecil-kecilan. Yang ketiga, yaitu pembukaan seperti tata usaha pribadi milik TPQ atau madrasah ibtidaiyah supaya untuk menambah pemasukan dana. Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan untuk Rida. Bagaimana cara menentukan jenis pelatihan yang paling sesuai untuk meningkatkan pendekatan mengajar yang menyenangkan bagi santri atau anak didik? Yang pertama itu ada lakukan analisis kebutuhan yang melibatkan santri dan guru secara langsung. Yang kedua, pilih metode yang melibatkan santri dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga itu ada fokus pada pengembangan kreativitas guru agar suasana belajar itu lebih menarik. Yang keempat, ada lakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa dalam pembelajaran. Sekian. Pertanyaan untuk Nurita. Apa perbedaan pengelolaan kurikulum TPQ atau madrasah diniyah di perkotaan dan pedesaan? Baik, mungkin di perdesaan dan juga perkotaan memiliki pengelolaan yang sedikit berbeda yang terutama pada sumber daya. Sumber daya di perkotaan mungkin sudah canggih, yaitu menggunakan teknologi, bisa menggunakan media ataupun lainnya. Kemudian kalau di pedesaan masih kurangnya teknologi dan akses internet mungkin masih susah. Kemudian untuk kurikulum di pedesaan dan perkotaan itu memiliki dasar kurikulum yang sama, tetapi mungkin di pedesaan masih lokal, belum terlalu menjulang untuk menjadi kurikulum yang lebih tinggi daripada kurikulum di pedesaan. Kemudian adanya metode pembelajaran dan pengajaran. Kalau di perkotaan mungkin gurunya itu menggunakan metode yang lebih kreatif, lebih inovatif, menggunakan media juga yang lebih kreatif. Kalau di pedesaan seperti tadi kurangnya akses internet, jadi mungkin metodenya itu masih menggunakan metode ceramah, metode-metode lokal yang dilakukan oleh TPQ dari pedesaan. Kemudian ketersediaannya guru ataupun tenaga pendidik. Untuk mendapatkan guru di perkotaan sepertinya lebih mudah untuk mendapatkan guru yang memiliki kompetensi dan juga keahliannya dalam mengajar. Mungkin kalau yang di pedesaan lebih kepada yang sukarela untuk mengajar kepada anak-anak muridnya. Mungkin sekian, terima kasih. Pertanyaan untuk Jamila. Apa dampak jangka panjang dari tidak optimalnya potensi internal lembaga? Dampaknya adalah satu, menurunnya kinerja sumber daya internal seperti sumber daya manusia, sistem dan fasilitas tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga efisiensi kinerja menurun dan tujuan lembaga sulit untuk dicapai. Dua, perkembangan lembaga akan sulit berkembang dan berinovasi karena tidak mampu mengelola internal sehingga sulit untuk mencapai tantangan dan perubahan zaman. Tiga, penurunnya kinerja, layanan dan output. Lembaga akan memberi produk dan layanan yang sulit
yang sulit sehingga berdampak pada penguasa dan masyarakat. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk Nona. Bagaimana komponen-komponen kurikulum TPQ atau madrasah diniyah dapat saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan? Jadi setiap komponen dalam kurikulum TPQ atau madrasah diniyah itu saling terhubung secara sistematis. Jadi jika salah satu komponen tidak diterapkan dengan baik, maka pencapaian tujuan akan terhambat. Jadi hubungan antara komponen itu sangat penting untuk mencapai keberhasilan pendidikan yang ingin dicapai. Oke, sekian. Pertanyaan untuk Husna. Langkah apa yang harus dipahami oleh pendidik dalam melaksanakan perencanaan kurikulum TPQ? Langkah-langkahnya yaitu boleh setelah lagi Pak? Boleh diganti, nggak bisa? Baik, soal satu lagi ya, kesempatan satu kali lagi. Apa sumber pendapatan atau dana utama pada madrasah diniyah? Baik, terima kasih. Pendapatan utama dari madrasah TPQ atau madrasah diniyah itu bisa dari donasi atau sumbangan dari masyarakat atau orang tua siswa. Yang kedua yaitu sedekah dan infak. Ini juga berasal dari masyarakat yang ingin kontribusi dalam lembaga tersebut, dan juga dana dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, seperti memberikan dana BOS atau dana lainnya. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu biaya pendidikan, yang dimana biaya pendidikan ini yang dikeluarkan oleh orang tua siswa untuk memenuhi kebutuhan peserta didiknya, untuk kebutuhan anak-anak dia. Terus seperti mengutip dana seperti iuran SPP dan lainnya. Selanjutnya itu dari TPQ tersebut membuat kegiatan yang menghasilkan dana, seperti membuat kegiatan seperti kegiatan kantin ataupun lainnya. Terima kasih.